Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji sekecil bayi seperti istiqomah ya. Saya kok bedo masih ada urusan. Sampai 5 beri. Wafil asari. Ya. Al-Fatihah. 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 Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wafil asari dan ikuing dalam dawe sahabat kola utawi dawuh kola. Kalau asar itu si adebu sahabat. Kola dawuh sapa Ja'far bin Muhammad Al-ghadabu tawi ghadab miftahu kulli syarin iku kuncine saben-saben ala ghadab ngok marongok marah, selalu marah. Ini adalah kunci dari setiap kejelekan. Seperti itu. Waqala lan dawu ba'dul ansori sapa sebagiane sahabat Ansor. Ra'sul hamki utawi ra'sun itu apa? Sirah. Tapi ini jangan diartikan sirah. Bisa diartikan ra'sul hamki utawi intine atau pokoke mendo. Apa mendo itu? Tahu mendo kalian? Apa ya? Dumeng atau sakmeng. Gila mungkin bahasa Maduranya Inggris, bahasa Inggris timurnya mungkin tuh dumeng. Utawi pokoke atau puncake dumeng, al-hiddatu iku unek-unek ala. Al-hiddatu iku unek-unek ala. Iku unek-unek ala. Wa qaiduhu utawi kendaline. Tahu kendali? Apa? Setir. Utawi kendaline ghadab, utawi kendaline hamku itu al ghadabu iku muring atau ngok marongok. Wasukutu utawi meneng an jawabil ahmaki saking jawabi wong kang apa ya? Ansuk an jawabil ahmaki saking jawabi wong dumeng atau wong mendo. Jawabuhu iku jawabi Ahmad. Jawabuhu iku jawabi Ahmad. Jadi menurut Imam Ja'far bin Muhammad, muring atau ghadab itu adalah kunci dari setiap kejelekan. Kemudian menurut Ba'dul Ansor, inti atau puncak dari hamku atau dumeng atau sakmeng ialah unek-unek. Apa unek-unek ini? Apa Indonesia unek-unek? Ngenangan. Hampir masuk ngenangan itu apa? Unek-unek olo. Oh, endi ada coba lah dulu ya. Endi ate coba. Wa qaiduhu sopirnya, kendalinya atau sopir adalah ghadab. Nah, wasukutu menjawab orang sing ngok merongo apa? Neneng. Wati bono kukin orang seneng. Neneng itu adalah sebuah jawaban. Jadi menjawab orang se ngok marongo adalah diam. Mun ajawab
Jun ngok merongo. Yang marah semakin marah, yang menjawab akhirnya ikut marah. Maka untuk menjawab orang yang sedang marah adalah diam, seneng. Seperti itu. Kalau bedereng gila deng kalau dibalas deng berarti pada gila. Celah tahu orang gila berarti pada gila. Jadi mau bedereng kamu ini orang gila, tidak tahu aturan, tidak pakai baju. Ya berarti ini sing ngomong norok gila cerita orang gila pada iya kan? Ada cerita orang gila di atau tadi ada. Saya nyamarin gila ya jadi gila, saya nyamarin gila. Waqala dawu sapa Ibnu Mas'udin sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ungzuruni ngalono sira kabeh ila hilmir rajuli maring bijaksanane wong lanang indah ghadabihi ing dalem nalikane muringi atau ngamuke rajul. Lihatlah kamu semua kalau ingin tahu bagaimana bijaksananya seorang laki-laki itu ketika marah. Benemon ngamuk berarti tak bijaksana? Tidak. Artinya orang yang bijaksana ketika marah dan orang yang tidak bijaksana ketika marah ini berbeda. Senggol bacok berarti itu tidak bijaksana. Senggol bacok, blayer peteng, itu tidak bijaksana. Marahnya orang yang bijaksana dan marahnya orang yang tidak bijaksana ini berbeda. Wa amanatihi lan kalau arti lengkapnya lan ningalono sira maring sifat amanai rajul, mat lengkapnya atau singkatnya wa amanatihi lan sifat amanai rajul indatom ihi ing dalem nalikane kepingin bangete atau ngarep-ngarepe rajul. Kalau ingin melihat amanah dan tidaknya seorang laki-laki, Mas, kenapa orang laki-laki yang buat contoh? Berarti kalau orang perempuan tidak, tidak seperti itu. Ini juga mewakili sebagai seorang perempuan. Artinya orang perempuan juga terkena hitop ini. Bagaimana ingin mengetahui sifat amanahnya? Amanah itu apa? Bisa dipercaya. Itu amanahnya, betul-betul melaksanakan tugasnya. Ketika dia mempunyai rasa ingin yang lebih. Contoh begini. Ingin tahu dia amanah apa tidak? Orang itu Pak butuh pese 1 juta. Ebri pese, petorok pese 3 juta. Kalau betul-betul amanah orang ini, maka 3 juta ini tidak akan diambil. Tapi kalau dia gak amanah, ketika ingin, kebenaran deh bade se motorok pese 3 juta. Apa cek bingko kalah 1 juta, cek tak kayak tahu. Berarti ini tidak amanah. Wama allama lan orang meruake kaing sira hilmi kelawan sifat arise atau aris itu sifat bijak sanane rajul idza lam yaghdab arikala ing dalem narikane ora bendu sapa rajul. Wa ma'allama lan ora meruake kaing sira bi amanatihi kelawan sifat amanai rajul idzam lam yatma arikane ora pomak sapa rajul. Jadi itu apa yang telah disampaikan oleh para sahabat. Sahabat ini bukan sembarang sahabat loh ya. Seperti Ibnu Mas'ud, terus Ja'far bin Muhammad. Selain bertemu langsung dengan Rasul namanya sahabat ya, beliau juga ahli fikih karena langsung ngaji ke sumbernya, langsung mereng debu dari Nabi Muhammad SAW. Itu diingat-ingat. Jadi jangan sampai sesekali kita meremehkan sahabat. Jadi apapun alasannya jangan sampai meremehkan sahabat, termasuk kepada kejadian Karbala, pembunuhan cucu dari Rasulullah SAW, Sayyidina Husain ya, Hasan Husain itu.
yang dibunuh di Karbala, yang dipenggal kepalanya. Ini kalau ada sebagian yang koceng anu. Kalak. Masuk rakaat. Coba dia magelang. Umpama ada sahabat melakukan kesalahan, termasuk dalam padang Karbala ya. Ini kita tidak boleh ikut komentar jelek, karena kita tidak tahu apa-apa. Seperti itu. Jadi harus selalu menjaga akhlakul karimah. Ketika ada perbedaan antar ulama, jangan langsung menyalahkan ulama yang lain, karena kita dibandingkan dengan ulama tersebut baina sama wa sumber minyak jauh, ya kan? Menurut saya lebih utama imam ini. Wah, jangan membanding-bandingkan ulama. Karena kita dengan ulama yang ada dengan musonif kitab itu, kita tidak ada apa-apanya. Seperti itu. Jadi ya, kalau ingin tahu sifat bijaksananya seseorang, lihat ketika dia marah, dia lemah. Apakah marahnya itu berakhlakul karimah? Beda nggak mau akhlakul karimah. Seperti itu. Tapi kalau pakai bahasa alos, ini kan malah dapat tak pati sarah. Jenengan iki pripun toh? Kok ngoten inje? Ini kan tidak begitu anu. Tapi kalau pakai bahasa kasar, kon ki opo? Atau modune mbok enredok remah. Kan begitu. Tapi kalau menggunakan Madura yang halus, tak langkong, ajunan kadi penapa kek ento. Makanya kebiasaan itu juga pengaruh ya. Kebiasaan baik nanti ada di belakang ini. Kebiasaan baik itu pengaruh bagi kita untuk bisa menahan atau mengendalikan sifat marah. Jadi semoga kita semua ini bisa belajar untuk menahan amarah. Banyak ada yang begini. Saya adalah orang baik, tapi jika saya disalahi, maka saya bisa lebih parah membalasnya. Berarti itu bukan orang baik. Beneran Islam, bukan orang baik. Saya pernah baca statusnya teman itu begini. Saya kurang lebihnya, saya ini orang baik, tapi kalau saya disalah-salahi, saya bisa menjadi jahat. Ini mengambil mungkin dari statementnya, tahu lawannya Batman kalian, Joker. Ya, Joker itu. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Bukan seperti itu. Orang baik itu tak kira ngamuk. Bales cobain pakun, dia bales mapan bales bagus. Itu orang baik. Leba abeen ini orang yang belajar menjadi baik. Ting boleh selanya lah, kadang abeen remah, kadang abeles. Mohon perlo jung sara, berarti bukan orang baik, tapi belajar menjadi baik. Maka pondok pesantren ini sudah tepat ingin menjadi baik. Gimana kita ingin menjadi lebih baik. Diajarkan seperti ini, diajarkan seperti itu, diajarkan tanggung jawab. Ketika melanggar ada takzirannya. Takziran itu bukan berarti kita atau pengurus itu benci, enggak. Namun justru saking sayangnya ditakzir, diingatkan agar tidak diulangi kembali. Contoh begini, ketika kita punya adik sakit panas, sakit sudah apa tahu sudah abnormal, kak engkau minta es kak, beri es ibu, entah tak kira Allah le beri sakit, mau beri, berarti tak sayang ya kan, jangan sakit, tak tuli beres, boleh sakit apa cong, sakit apa benle, boleh sakit tipes itu kak. Minta apa ben? Absen terus es. Oh ya es, enom, angah. Nah, itu namanya tidak sayang, iya kan? Ben sakit apa? Sakit telur getel. Ben apa? Telur. Ya kakan telur nih.
Mun kurang kok telur marena. Berarti itu tidak sayang. Artinya ketika orang tua melarang kita melakukan ini, melakukan itu, berarti orang tua atau guru kita itu sayang kepada kita. Ketika kita diingatkan, berarti beliau itu sayang kepada kita agar tidak mengulangi kesalahan dua kali. Paham ya? Ya, seperti itu. Untuk kelanjutannya dilanjutkan yang akan datang. Seperti istiqomah dulu. Qala dawuh sapa Al-Manawi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.